jalan-jalan ke kota Purwokerto. Matahari indah di saat senja. Sudah cukup nasihat dari Prof. Varsito. Saya sedikit menambah sedikit saja. Bakso Lampung, bakso Sony, bakso Jawa Timur dari kota Malang. Kalau sudah mendengar suara Ustadz Doni, materi awak sudah hilang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikan sepat, ikan teri. Oh, kak cakepnya cuma sedikit. Pada mikir kepala kambing, Prof. Ikan sepat, ikan teri, ikan kakap, ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Prof. Varsito tentang kekerasan, sehingga saya harus mengubah sedikit materi yang sudah saya siapkan dari kemarin. Saya ganti sedikit saja karena kesempatan hanya sekitar 15 menit. Kami sampaikan kepada semua jajaran, materi kekerasan pernah saya sampaikan di depan guru-guru SK Darul Fatah. Saat itu saya sampaikan tentang bagaimana fikih memberikan hukuman kepada anak-anak. Jadi jangan dikira kekerasan itu hanya terjadi di sekarang. Kekerasan, istilahnya bully, itu pernah terjadi di zaman sahabat. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tapi bagaimana Rasul menangani bully-bully itu, menangani kekerasan itu, sehingga endingnya luar biasa. Saya hanya menyampaikan 2 hadis dan 2 sahabat. Ini mudah-mudahan antum yang guru-guru SK masih ingat, dan kepada teman-teman dosen juga mudah-mudahan nanti belajar lagi. Orang tua yang punya anak juga kita pengen tahu bagaimana cara menangani kekerasan itu. Bahkan tanda kutip Rasulullah SAW tanda kutip melakukan kekerasan. Antum lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Antum yang hafal kitab Arba'in Nawawiyah, seingat saya hadis ke-10, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Itu sahabat yang meriwayatkan namanya An-Nu'man bin Bashir. Itu pernah dicewer oleh Rasulullah SAW. Antum bayangkan sahabat sekelas Nu'man, waktu itu umurnya sekitar 9-10 tahun. Ini muridnya Rasulullah SAW dicewer. Kenapa? Beliau titip anggur ke Nu'man untuk diberikan ke ibunya. Di tengah jalan anggurnya dimakan habis beliau. Nah, ini kalau muridnya Ustadz Yasin, saya kira belum ada anak yang makan anggur di tengah jalan karena ingin dikasihkan ke ibunya, karena Ustadz Yasin belum pernah ngasih anggur ke anak-anak. Dicewer, kemudian Rasulullah tanya, mana anggurnya? Saya makan ya Rasul. Anak kecil itu pasti tidak pernah bohong. Kemudian Rasulullah menjewer telinga anak itu. Kemudian beliau mengatakan, ya Ghadir, ya Ghadir, ya Ghadir. Ini kalau dilihat dari kacamata barat, itu pelecehan 2. Pertama, menurunkan atau melecehkan secara non fisik karena dikatakan ya Ghadir, wahai orang yang tidak amanah, kemudian dicewer. Tapi antum tahu bagaimana setelah itu Nu'man bin Bashir justru malah semakin setia kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, itu anak muda di kota Mekah namanya Abu Mahdurah. Antum akan lihat nanti di bab azan. Muadzin Rasul itu ada 5, salah satunya Abu Mahdurah, umurnya 16 tahun. Ketika Fathu Mekah, antum tahu siang-siang Bilal itu azan zuhur di atas Ka'bah.
Beliau naik ke atas Ka'bah. Kemudian salah satu yang mendengar azan ini adalah Abu Mahdurah. Kemudian Abu Mahdurah niru-niru azan, bukan dalam rangka menjawab azan, tapi dalam rangka mengejek azan itu. Misalnya Bilal mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau kemudian Abu Mahdurah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ngejek. Rasulullah mendengarkan. Setelah selesai kemudian Rasul memanggil siapa yang niru-niru azan tadi. Didekatkan, kemudian kata Abu Mahdurah dalam hatinya, habis saya, habis saya, habis saya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul melakukan 3 hal. Pertama, dijewer telinganya. Telinganya dijewer. Kemudian yang kedua, ubun-ubun dan rambutnya dilus-lus. Kemudian yang ketiga, dikasih sekepok uang. Setelah itu kata Rasulullah, wahai Abu Mahdurah, kamu mulai hari ini menjadi muadzin di kota Mekah. Coba dijewer. Antum tahu setelah dijewer, Abu Mahdurah mengatakan, sejak saat itu saya menjadi muadzin di kota Mekah hingga saya wafat. Dan akhirnya saya semakin tua dan rambut saya semakin panjang, sehingga sampai mati rambut saya tidak saya potong. Para sahabat dan teman-teman mengatakan, wahai Abu Mahdurah, kenapa kamu tidak memotong rambut kamu? Kata beliau, bagaimana saya akan memotong rambut saya yang pernah dibelai oleh Rasulullah SAW. Itu Masya Allah kalau antum pelajari, dan ini sudah disampaikan ke antum, ke guru-guru SK terutama, bagaimana menghadapi sebuah hukuman, bagaimana meletakkan hukuman. Maka kepada para suami, kalau antum ingin sering disayang oleh istri antum, ya seringlah jewer-jewer istri antum itu. Tapi setelah dijewer dikasih sekepok uang itu, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, oh ya, tadi saya mau kasih pantun ke Ustadz Yasin tadi, lupa saya tadi, mumpung beliau ada. Ya karena alhamdulillah kita kesini karena atas undangan beliau kan. Sungguh enak ikan asin, lebih enak makanya dekat danau. Hari ini kita diundang oleh Ustadz Yasin. Beliau akan bagi-bagi angpau. Yang kedua, saya kemarin malam mencoba untuk duduk sendiri, kemudian ingin menyampaikan sedikit isi hati, puisi untuk antum semuanya. Judulnya Rawat Pohon Itu. Benih itu ditanam oleh seorang murabbi. Orangnya bersahaja dan selalu punya energi. Usia senja tidak menurunkan semangatnya yang berapi-api. Beliaulah Kiai Haji Abdurrahman Hilabi, seorang imam, ekonom, dai dan kiai. Benih itu disemai di jalan yang angker dan sepi, dimulai dari masjid, kelas dan rumah kiai. Kiai muda dan energik bernama Ustadz Muhammad Ari. Darul Fatah, itulah benih yang tumbuh di jalan kopi. Berlalulah hari demi hari, kajian kitab Riyadhus Shalihin setiap pagi dinikmati oleh masyarakat dan mahasantri. Pelan tapi pasti benih itu tumbuh menjulang tinggi. Para ustadz muda mendampingi santri sepenuh hati, merawat dan menyirami pohon itu setiap hari. Ada Ustadz Aryasin yang baik hati, ada Ustadz Hamdal dan Ustadz Wisnu Humaidi. Selanjutnya bergabunglah Prof. Warsito dan Dr. Afandi. Bersyukur kepada Ilahi Robbi, pohon itu membuahkan generasi penyujuk hati, anak-anak ma'had mahasantri,
anak-anak STIP, mahasiswa dan mahasiswi, anak-anak SQ tersebar di penjuru negeri, tamu-tamu Allah, para pemburu kota suci, peserta tahsin Quran kalam ilahi. Benih itu kini tumbuh di DF2 Tanjung Sari, dipimpin Kiai serba bisa bernama Kiai Aryasin Al-Maduri. Ini masalahnya harus serius karena kepala kambing ini. Dikelilingi para ustadz pejuang sejati, mendidik generasi calon pemimpin negeri. Bahasa Arab bahasa resmi setiap hari. Al-Quran bacaan wajib di waktu petang dan pagi. Benih itu kembali tumbuh di DF3 Haji Menang, dibimbing oleh ustadz dan ustadzah yang sangat muda belia, mendidik putri-putri terbaik penyejuk jiwa, para santriwati yang akan menjadi tumpuan bangsa. Dari rahim mereka akan lahir para ulama yang akan membimbing umat ke surga, bukan menjerumuskan ke neraka. Tak berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Benih itu tumbuh harum di Lingsuh Raja Basa. DF4 untuk pesantren putra dan mahasiswa. Akan ada ustadz yang akan dipercaya menjadi murabbi, musyrif dan pembina. Seorang ustadz yang sangat bersahaja. Hari-harinya hanya ilmu dan kitab belaka. Dunia sudah tidak ada lagi tempat di hatinya. Hanya akhirat dan ridha Allah tujuannya. Di Jalan Panglima Polim hadirlah DF5, tempat mendidik anak-anak belia. Akan diajarkan iman, adab dan kalam mulia. Akan dibimbing oleh para guru-guru terpercaya, guru yang menjadi suri tauladan yang nyata dengan ucapan, sikap dan penampilan mereka. DF6 segera hadir di tanah pembelian dan wakaf Ibu Muhar. Hari ini tanah itu masih semak belukar, tanah yang subur, luas dan datar. Jika kita semua bersatu, berjuang penuh sabar, menatap dengan mata iman yang bersinar, kaki, jiwa dan hati yang harus tegar, insya Allah bendera DF akan segera berkibar. Saudaraku, rawat benih-benih itu dengan mata air keikhlasan, pupuk akarnya dengan doa ketulusan, sirami pohon itu dengan keringat perjuangan, rawat dahan, daun dan buahnya dengan hati kesabaran. Jangan rusak pohon itu dengan perpecahan, perselisihan, pertikaian dan permusuhan. Jangan cemari nama baik pohon itu dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan kotori citra pohon itu dengan kerakusan dan kedengkian. Cintai benih itu, rawat pohon itu, sayangi pohon itu, peluk erat-erat pokok itu, doakan pohon itu, mintalah yang terbaik untuk pohon itu. Di sujud malam bisikkan doa ke dalam bumi, suara itu pasti akan sampai ke langit. Pohon itu bernama Darul Fatah, kampung kemenangan, kampung kejayaan, kampung kebahagiaan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, membawa uang untuk membeli sajadah, membeli sajadah di pasar Koga. Kita berjuang bersama Yayasan Darul Fatah, berjuang terus hingga kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.